Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, bila Tuhan menggerakkan engkau untuk berbicara, maka berbicaralah. Kalau Tuhan mengatakan tunggu, jangan ngomong, maka engkau jangan ngomong. Itu yang terjadi kepada hamba-hamba Tuhan, terutama dalam Perjanjian Lama. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa kami dengar sebentar. Tolong kami untuk menjadi orang Kristen yang konsisten dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Amin. Ini siapakah Ahab? Ahab itu raja Israel Utara. Sedangkan yang ngomong di sini adalah seorang nabi yang nampak semeraut atau sangat sederhana. Jubahnya terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya kulit, dan orangnya kurus, kata firman Tuhan. Dan dia datang menghadap raja.
ngomong di sana dengan sangat tegas. Kenapa? Dosa kerajaan Israel Utara di bawah Ahab dan istrinya, permaisurinya Isabel, yang datang dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, itu sangat parah. Sangat parah. Oleh sebab itu perlu cambuk yang kuat, ketegasan yang kuat daripada Tuhan, dan ia menggunakan Nabi Elia untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara pemirsa, bila engkau mau dipakai oleh Tuhan, menyatakan kata-kata nubuatan kepada orang, dan bukan tidak mungkin kepada raja. Sudah mendengar misalnya salah seorang nabi yang juga sangat terkenal, menggoncangkan kerajaan Israel Utara, namanya Nabi Amos. Dia katakan, aku bukan nabi, aku bukan orang hebat, aku seorang buruh ternak, buruh tani. Coba saya bayangkan. Tapi dia karena disuruh Tuhan, dia berbicara di depan Raja Israel Utara itu, menggoncangkan istana, kata imam mereka di sana. Itu maksud saya apa? Kadang-kadang kita memang harus membuang sebentar kebanggaan terhadap degree, gelar, posisi dan jabatan, kedudukan, dan demikian pula dengan semua yang dianggap hebat oleh manusia, dan lepaskan sebentar sehingga kita kemudian dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan ajaib. Saudara sekalian, saya pernah pergi ke negara tetangga dan ketemu di sana sejarah yang luar biasa, kegerakan rohani yang luar biasa, kemakmuran terjadi di daerah itu. Masih termasuk suku Dayak juga, tapi sudah di negara tetangga. Ya. Saya tahu dia tamat kelas apa? Tamat kelas berapa? Hanya kelas 4 SD. Ikut kursus, melayani, dan kemudian dia mengajak 10 orang temannya berdoa berpuasa selama 10 tahun. Tentu tidak tiap hari maksudnya doa puasa, tetapi kebanyakan waktu mereka menggunakan doa puasa. Tuhan, pulihkanlah suku kami, pulihkanlah daerah kami. Dan Tuhan kemudian memulihkan daerah mereka secara ajaib dan luar biasa. Saudara dengar? Hanya tamat kelas 4 SD. Oleh sebab itu saya bertekad dalam nama Yesus untuk suku terabaikan yang sekarang sedang kami layani. Saya tidak menunggu sampai sekarang anak-anak muda, yang anak-anak remaja kecil yang sekarang sedang sekolah baru sampai kelas 5. Tetapi saya merindukan bahwa orang-orang tua juga di sana yang sekarang tidak bisa baca tulis, saya akan sekolahkan mereka. Nanti ketika saya sudah punya uang, tolong saudara doakan saya supaya saya punya cukup banyak uang untuk membiayai bapak ini dengan seluruh keluarganya. Itu yang harus terjadi kalau mereka dibawa pindah ke Batam. Dan mendorong dia untuk ambil paket A. Kalau perlu saya sendiri nanti akan mengajar dia baca tulis, hitung. Ambil paket A, paket B, paket C. Kalau bisa dia juga mulai kuliah, ya. Entah sampai sebatas mana dia mampu. Itu saudara sekalian impian saya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan seperti ini. Nah, karena kemudian apa? Kemarau yang 3,5 tahun itu menggoncangkan seluruh Israel, dan kemudian ketika terjadi mujizat, api turun dari langit membakar seluruh korban, dan 450 orang Nabi Baal itu kemudian dimusnahkan oleh Nabi Elia. Pada waktu itu terjadilah kegerakan rohani besar. Alkitab mengatakan bahwa 7.000 orang umat Tuhan kemudian bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka berteriak-teriak, hanya Allah Israel, Allah yang benar, karena dia sanggup menurunkan api dari langit membakar korban. Sesudah
pemberesan itu kemudian turunlah hujan badai yang menghapuskan kemarau selama 3,5 tahun. Saya tidak tahu kemarau apa yang sedang engkau alami sekarang. Kemarau keuangan, kemarau masalah rumah tangga, atau kemarau penyakit. Sama saja prinsipnya. Kalau engkau sungguh-sungguh bertobat dan ajak orang lain di sekitarmu juga untuk bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengadakan pemulihan luar biasa untuk kesehatanmu dan juga untuk seluruh lingkungan di mana engkau berada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa hari ini. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Tolong kami Tuhan untuk tidak membiarkan diri dilanda kemarau panjang, tetapi kami percaya bahwa Tuhan menolong kami, beri kami kerendahan hati untuk cepat bertobat ketika kami melakukan sesuatu kesalahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.